Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen berkas file. Itu pengertian manajemen berkas atau file. File system atau manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. File system juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dengan cara tertentu. Cara memberikan suatu file system ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Manfaat manajemen berkas atau file itu dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak disengaja, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal lain yang tidak kita inginkan. Sarana manajemen berkas atau file itu pengelolaan file adalah kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan layanan berhubungan dengan penggunaan file ke pemakaian atau aplikasi. Biasanya, satu-satunya cara pemakaian atau aplikasi mengakses file adalah lewat sistem. Pemakaian atau pemrograman tertentu tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di tiap aplikasi. Sistem pun menyediakan pengendalian terhadap set penting ini. Sarana manajemen berkas file. File berkas yaitu berkas adalah koleksi informasi yang saling berkaitan dan yang diberikan nama dan disimpan di dalam media penyimpanan sekunder. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dengan tersimpannya di dalam single disk drive. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu ada juga file yang bertipe program. Atau definisi file adalah arsip atau data yang tersimpan di dalam komputer. Contoh media penyimpanan sekunder itu RAM, Random Access Memory, adalah memori tempat penyimpanan sementara pada komputer, dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Contoh media penyimpanan sekunder itu A. Disket. Disket atau floppy disk adalah lembaran plastik tipis dan datar yang terbungkus dalam penutup plastik 3,5 inci. Data dan program disimpan di disket dalam bentuk titik-titik mengetik sesuai pola on-off, standar, dan representatif data, misalnya ASCII. B. Flash disk. Flash disk adalah alat penyimpanan data memori kilat yang memiliki alat penghubung USB yang telah terintegrasi. Penggerak kilat ini biasanya memiliki ukuran yang kecil, ringan, dan bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. C. Itu smart card. Smart card adalah sebuah kartu yang telah dipendam sirkuit terpadu. Meskipun banyak kegunaannya, namun ada dua pembagian dasar dari kartu ini, yaitu kartu memori dan kartu dengan mikroprosesor. Yang kedua, yaitu tipe. Tipe adalah peralatan elektronik yang bisa dipakai untuk merekam suara atau audio dengan gambar atau video. Dalam suatu kaset pita mengetik yang bisa dimasukkan dan dikeluarkan dengan mudah seperti halnya pita kaset suara biasa. E. Itu CD, DVD, Blu-ray. CD merupakan akronim dan compact disk read-only memory adalah sebuah piringan kompak dari jenis piring optical disk yang dapat menyimpan data. F. Hard disk. Hard disk adalah komponen pelengkap komputer yang dapat dilihat secara kasat mata, dan contoh hard disk tersebut adalah seperti DVD, ROM, prosesor, LCD, keyboard, dan sound card. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis file. Text file berupa ukuran karakter yang disusun ke dalam baris-baris source file, berupa urutan source line dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Objek file berupa urutan dari bit-bit yang
blok-blok yang dapat dipahami oleh penghubung sistem. Executable berupa kumpulan dari bagian-bagian kode yang dapat dibawa ke memori dan dijadikan oleh loader. Ini kita lanjut ke klasifikasi data. Itu data tetap. Kelompok data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contoh, data pribadi mahasiswa, nama, NIM, alamat, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin. Dan data tidak tetap ialah kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contoh, data KRS tiap semester, IPS mahasiswa tiap semester. Data yang bertambah menurut waktu ialah kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari data-data tetap dan tidak tetap. Contoh, data rekap nilai tiap semester, usia. Kemudian karakteristik file. Persistence, kemampuan untuk dapat diakses di masa yang akan datang. Servility dapat digunakan bersama oleh beragam pemakai dalam program. Size itu file mempunyai ukuran yang relatif lebih besar dibanding memori utama. Kemudian perintah-perintah dalam manajemen file itu Windows Explorer, copy, cut, paste, open, read, print. Dan DSP tergantung dari aplikasi dengan teks file yang bersangkutan. CMD, DOS, copy, MD, move, RD, CD, edit, dir, GE. Kemudian atribut file. Nama adalah informasi satu-satunya yang disimpan dalam format yang dapat dibaca oleh pengguna. Identifier, tanda untuk yang biasanya merupakan sebuah ekstensi. Jenis-jenis file yang berbeda. Lokasi penunjuk pada sebuah device. Lokasi file pada device tersebut. Ukuran-ukuran dari sebuah file dalam bits, word, ataupun blocks. Proteksi menentukan siapa yang dapat melakukan read, write, execute, dan lainnya. Waktu dan identifikasi pengguna untuk pembuatan file, identifikasi terakhir, dan penggunaan terakhir. Perintah-perintah manipulasi file itu merupakan perintah yang dapat diberikan pemakaian di baris perintah kecil, command interpreter. Perintah-perintah tersebut dapat dikategorikan menjadi perintah penciptaan file, perintah penghapusan file, perintah penglopan, perintah penggantian nama, perintah manipulasi yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.